Rasulullah yang kita jadikan panutan itu dalam seluruh aspek kehidupan kita adalah sudah memberikan semacam peringatan kepada kita. Beliau mengatakan bahwasanya kalau kalian makan, maka habiskanlah makanan itu. Karena kita tidak tahu keberkahan makanan itu barangkali itu berada di suapan terakhir. Saya akan membersihkan sampah-sampah saya setelah saya tiba di rumah. Jadi kalau mau tahu isi tas saya, sebetulnya banyak sampahnya. Botol kosong, sampah tisu. Ini sampah, karena saya tidak tega membuang sembarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sore ini, kami ingin menyampaikan tema diskusi kami sore ini adalah kebersihan menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore hari ini bersama Bunda Badriah sebagai dan diskusi kami pada sore hari ini bertema ringan, sederhana, mudah-mudahan tapi manfaatnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang yang beriman kepada. Baik Ustaz, kita sangat banyak majlis taklim yang berada di Batam saat ini. Bahkan tak tersebut bagi menurut saya jumlahnya. Dan mayoritas majlis taklim tersebut dihadiri oleh ibu-ibu. Yang mana saya ketahui bahwa ibu-ibu ini adalah sebetulnya panutan di dalam keluarga, terutama bagi anak-anaknya. Tapi yang saya temui Ustaz, kenapa setiap kali selesai majlis, itu yang kita temuin ya, baru ini ada haul di Masjid Sultan, itu mereka seperti piknik. Ketika bubar, mereka meninggalkan sampah yang berserakan di mana-mana. Ini bukan hanya di Masjid Sultan, bahkan di majelis taklim kita sendiri, itu sangat sering saya temukan bahwa ibu-ibu rela begitu selesai makan, mereka meninggalkan tisu kotor, nampan bekas makannya, ya bahkan botol-botol minuman air mineral yang sudah disalawati tadi belum habis itu ditinggal. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustaz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat dari ayat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Nah, kalimat menyeluruh ini Islam itu tidak hanya mengatur persoalan tauhid, kemudian syariat, tapi juga mengatur tentang persoalan hubungan kita antar manusia dan hubungan kita antara alam. Nah, di antaranya kalau kita mau bahas yang dalam kehidupan sehari-hari kita adalah yang paling sederhana dan ringan adalah persoalan sampah. Sampah atau dalam konteks yang lain adalah kebersihan. Nah, Islam 14 abad yang lalu Rasulullah yang kita jadikan panutan itu dalam seluruh aspek kehidupan kita adalah sudah memberikan semacam peringatan kepada kita. Beliau mengatakan bahwasanya kalau kalian makan, maka habiskanlah makanan itu. Karena kita tidak tahu keberkahan makanan itu barangkali itu berada di suapan terakhir. Atau bahkan di butiran-butiran nasi tersebut. Ya, benar. Jadi bahkan butiran terakhir nasi itu. Makanya Rasulullah mengajarkan kita kalau makan itu sampai dijilat jari-jarinya. Nah, apalagi yang kita lihat hari ini fenomena kita di Indonesia, khususnya di Batam, kalau habis bermajelis taklim, jarang sekali kita temukan majelis itu adalah steril dari sampah. Betul. Dan hal ini sangat memprihatinkan sebetulnya. Saya juga memiliki sekolah taman kanak-kanak dan SD. Di sekolah anak sedini mungkin, usia dini mungkin kami ajari untuk tidak meninggalkan meja makan sebelum memunguti nasi-nasi yang berjatuhan. Tapi saya tidak melihat kenyataan itu di ibu-ibu yang seharusnya menjadi panutan dalam keluarga, panutan bagi anak-anak. Nah, mereka bisa meninggalkan sisa-sisa butiran nasi di atas karpet. Padahal ya sahibul bait sudah dengan baik hati menyiapkan tadi itu ada makanan untuk keberkahan.
Ini sangat memprihatinkan dengan saya. Baik, begini Bunda, mungkin ini pertama orang itu biasanya mengerjakan sesuatu hal yang tidak baik menurut akhlak Islam. Ada beberapa faktor. Yang pertama, mereka belum tahu ilmunya. Mereka akan memberikan paradigma baru bagi ibu-ibu agar kita mulai sekarang merubah pola hidup kita. Bahwa Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang akidah, tentang sholat, tapi adalah mengajarkan hal-hal yang kecil terkait dengan masalah sampah dan jangan sekali-kali meninggalkan benda-benda yang masih bermanfaat untuk kita konsumsi. Iya, betul sekali. Seperti air salawat tadi, Ya, Ustaz benar-benar. kita berebutan mengambil, tapi diminumnya cuma sedikit dan Atau lalu ditinggal. ditinggalkan. Ya. Dan yang paling menyedihkan, mereka bisa tuh kalau berdiri pulang melangkahi nampan makanan yang tadinya mereka sudah mereka selesai makan dan tidak habis, kotoran nasi, butiran nasi, atau ya tisu dan lain-lain hal. Saya sangat berharap bahwa para ibunda semua mulai menyadari hal ini. Ayo kita bermajlis tadi sejak apa Ustaz ya, ringankan tangannya, ringankan langkahnya, ayo diangkat, dibersihkan, dan sama-sama membantu Sholihul Bait yang sudah memfasilitasi semuanya. Yang berikutnya Bunda adalah ini karakter itu, kalau bahasa ilmiahnya karakter, bahasa agamanya akhlak. Akhlak itu dia tidak bisa direkayasa tapi muncul dengan sendirinya, dan akhlak itu akan tertanam dalam perilaku kalau itu ada pembiasaan awal. Jadi pembiasaan kita untuk bersih itu terus saja dilakukan, nah nanti dia akan menjadi karakter sendiri. Sehingga dimanapun dia berada, tidak diumumkan pun Bunda ya, tidak diumumkan, punya kesadaran, ya udah sampahnya saya tak bawa. Saya kagum dengan Islam itu, walaupun mungkin kita adalah Islam keturunan, tapi kan seharusnya jadi orang beriman itu tidak hanya cukup dengan keimanannya yang terbawa sejak lahir. Tapi bagaimana kita berupaya untuk memperbaiki akhlak dengan mempelajari karakternya Rasulullah, akhlak mulianya Nabi. Nah, lalu kemudian yang kecil-kecil itulah yang harus kita perhatikan sehari-hari. Nah, oleh karena itu juga Bunda, ini ada yang menarik. Kalau kita bicara kata tasawuf itu seolah-olah begitu dalam. Padahal sebenarnya makna tasawuf itu adalah berperilaku baik, berakhlak mulia, mengatur sampah di tempatnya, membersihkan makanan setelah kita makan, itu bagian daripada perilaku tasawuf. Karena tasawuf itu adalah lebih banyak mengolah bagian rohani batin dan berperilaku baik secara zahir. Itu sebenarnya praktek tasawuf. Jadi sangat aneh kalau kita ngaji tasawuf, tapi buang sampahnya nggak mampu dibuang pada tempatnya. Nah, mudah-mudahan bunda-bunda ya yang Insya Allah nonton video ini dan kami yang berdua ini akan menjadi pahala jariah dan akan sudah mulai merubah perilaku bunda-bunda di majelis. Tanamkan dalam diri kita bahwa saya datang dengan kondisi bersih oleh Sahibul Bait, maka saya meninggalkan ruangan itu dengan kondisi yang bersih pula. Masya Allah, semoga bisa ya Ustaz. Ini saya kasih contoh kebetulan nih Ustaz ya. Saya itu terbiasa untuk tidak membuang sampah sembarangan. Saya akan membersihkan sampah-sampah saya setelah saya tiba di rumah. Jadi kalau mau tahu isi tas saya sebetulnya banyak sampahnya. Botol kosong, sampah tisu. Ini sampah karena saya tidak tega membuang sembarangan. Jadi saya lebih baik membuangnya di tas saya sendiri ketimbang saya membuang di tempat lain yang jika tidak ditemukan tong sampah. Jadi mulai sekarang saya harapkan para bunda salihah bisa menjaga sikap tadi, perilaku tadi yang Ustadz sebut tadi, karakter akhlak menjadi lebih baik, sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk selalu menjaga kebersihan, terutama di rumah Sholihul Bait ketika kita hadir di majelis-majelis taklim. Mungkin kemarin kita di Assalam ya, saya sempat ceritakan buku sama. Jadi Bunda Bandria ini ada kesamaan saya pribadi, walaupun itu mungkin belum untuk orang lain ya. Karena saya berusaha itu kagum kalau membaca kitab, membaca buku itu, tapi ada pekerjaan orang soleh yang orang lain tidak terpikir.
Di antaranya kemarin dalam pengajian kita ada seseorang orang soleh menunggu istrinya di mall. Dia duduk di kursi, karena istrinya lama belanja, hanya gara-gara makan permen. Karena kesolehannya itu nggak dibuat-buat. Pada saat dia mau membuang bungkus permen itu tidak ketemu tong sampah, maka dia berpikir kalau saya buang ini nanti Allah khawatir nggak redho karena mengotori buminya. Nah akhirnya dimasukkan dalam kantong seperti Bunda Badia tadi lakukannya. Ini sebuah perilaku yang wajiblah kita terima sebagai orang muslim, kita ikuti. Karena terkadang juga Bunda orang itu berubah itu karena terinspirasi dari akhlaknya orang. Nah mudah-mudahan obrolan singkat kita pada sore hari ini insya Allah kita akan menjadi muslim dan muslimah yang selalu mengamalkan perilaku baik dalam bermajelis adalah tidak meninggalkan sampah di ruangan majelis setelah kita meninggalkan majelis tersebut. Sekian kali Bunda berang kita pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.